Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Nurul Islami dengan NIM 2022-110800 yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi manajemen operasional tentang operating strategy in global environment dan untuk memenuhi tugas individu dengan dosen pengampu Pak Rio Marpaung. Selamat menyaksikan. Operating strategy in a global environment. Pertama, kita akan membahas pandangan global mengenai operasi. Jadi, ada 6 alasan operasi bisnis domestik memutuskan untuk berkembang menjadi internasional. Alasan pertama yaitu adalah mengurangi biaya. Karena banyak perusahaan internasional mencari keunggulan dari kesempatan yang nyata untuk menurunkan biaya. Lokasi di tempat asing dengan upah lebih rendah dapat membantu menurunkan baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Nah, alasan kedua yaitu adalah memperbaiki rantai pasokan. Karena rantai pasokan biasanya dapat diperbaiki dengan menempatkan fasilitas di negara di mana sumber daya tertentu itu berada. Alasan yang ketiga itu adalah menghasilkan barang dan pelayanan yang lebih baik. Meskipun karakteristik barang dan jasa dapat objektif dan diukur. Alasan yang keempat yaitu adalah memahami pasar. Karena operasi internasional membutuhkan interaksi dengan pelanggan asing, pemasok, dan pesaing bisnis lain. Tidak terelakkan perusahaan internasional harus mempelajari peluang barang dan jasa baru. Nah, alasan yang kelima itu adalah belajar untuk memperbaiki operasi. Alasan yang keenam yang terakhir itu adalah mendapatkan dan mempertahankan bakat global. Karena organisasi global dapat menarik dan mempertahankan karyawan yang baik dengan menawarkan peluang kerja yang lebih banyak. Perusahaan global dapat mempekerjakan dan mempertahankan karyawan yang lebih baik karena mereka menyediakan peluang berkembang yang lebih bagus dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja saat ekonomi memburuk. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengembangkan misi dan strategi. Ada 2 tipe dalam pengambilan strategi. Yang pertama itu adalah tipe dengan menggunakan biaya rendah yang ditekan dari biaya produksi, namun tetap menggunakan teknologi bagus, tapi biaya tenaga kerja diusahakan rendah dan tingkat persediaannya juga rendah, tapi juga menjaga mutunya. Mutu yang harus tetap terjamin. Ini tentu bisa berjalan berbarengan jika bagian keuangan serta pemasaran mendukung dan tidak mati. Nah, tipe yang kedua itu adalah dengan menggunakan strategi inovasi dalam menciptakan produk atau pengenalan produk baru. Pada bagian ini tidak usah terlalu memikirkan harga pemasaran karena tidak ada masalah, serta adanya fleksibilitas dalam pengenalan produk baru. Perusahaan mencapai misi mereka melalui 3 cara. Yaitu cara yang pertama adalah bersaing dalam diferensiasi. Diferensiasi berhubungan dengan penyajian suatu keunikan. Diferensiasi harus diartikan ciri fisik dan atribut jasa yang mencakup segala sesuatu mengenai produk atau jasa yang mempengaruhi nilai di mana konsumen dapatkan dirinya. Nah, yang kedua itu adalah bersaing dalam biaya. Kepemimpinan biaya rendah berarti mencapai nilai maksimum sebagaimana yang diinginkan pelanggan. Hal ini membutuhkan pengujian 10 keputusan manajemen operasi dengan usaha keras untuk menurunkan biaya dan tetap memenuhi nilai harapan pelanggan. Yang ketiga dan cara yang terakhir itu adalah bersaing dalam respons. Keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan dan pengantaran barang yang tepat waktu, penjadwalan yang dapat diandalkan, dan kinerja yang fleksibel. Respons yang fleksibel dapat dianggap sebagai kemampuan memenuhi perubahan yang terjadi di pasar, di mana terjadi pembaruan, rancangan, dan fluktuasi volume. Selanjutnya kita akan membahas meraih keunggulan bersaing melalui operasi. Dan bersaing menunjukkan penciptaan sistem yang memiliki keunggulan khusus atau unik di atas pesaing. Keunggulan bersaing dalam manajemen operasi dapat diciptakan melalui 3 strategi. Yang pertama itu adalah strateginya bersaing dengan diferensiasi. Diferensiasi adalah membedakan penawaran organisasi dalam berbagai cara yang dianggap sebagai nilai tambah oleh konsumen. Jadi, diferensiasi adalah tentang bagaimana membuat keunikan. Peluang menciptakan keunikan tidak berada pada kegiatan atau fungsi pokok perusahaan, tapi dapat muncul dari apapun yang dilakukan perusahaan. Jadi, diferensiasi dapat diciptakan pada setiap karakteristik fisik atau atribut pelayan dari produk yang dihasilkan perusahaan yang berpengaruh pada nilai konsumen. Strategi yang kedua itu adalah bersaing dengan biaya. Yang pertama, low cost leadership yang akan menghasilkan pencapaian nilai maksimum konsumen. Yang kedua, strategi biaya rendah tidak berarti nilai rendah atau kualitas rendah.
Nah, strategi yang ketiga itu adalah bersaing dengan respon. Respon adalah suatu nilai set yang berhubungan dengan kemampuan dalam kecepatan, fleksibilitas, dan keandalan. Respon fleksibel dapat diartikan sebagai kemampuan mengantisipasi perubahan di pasar dalam hal inovasi, rancangan, dan fluktuasi jumlah produksi. Selanjutnya, kita akan membahas 10 keputusan strategi manajemen operasional. Diferensiasi. Biaya rendah dan respon dapat dicapai jika manajemen operasi dapat membuat keputusan-keputusan yang efektif dalam 10 bidang manajemen operasi. Dan ini adalah 10 keputusan manajemen operasinya. Yang pertama itu adalah kualitas, yang kedua desain barang dan jasa, yang ketiga desain proses dan kapasitas, yang keempat pemilihan lokasi, yang kelima desain atau layout, yang keenam perancangan kerja dan SDM, yang ketujuh manajemen rantai supply, yang kedelapan persediaan, yang kesembilan penjadwalan, yang terakhir adalah perawatan. Selanjutnya kita akan membahas pilihan-pilihan strategi operasi global. Manajer operasi perusahaan internasional dan multinasional menghadapi peluang global dengan salah satu dari 4 strategi operasi. Strategi operasi ini adalah yang pertama, strategi internasional atau international strategi, menggunakan ekspor dan lisensi untuk memasuki pasar global. Strategi internasional adalah strategi yang paling tidak menguntungkan karena tingkat respon lokalnya rendah dan pengangguran biayanya sedikit. Lalu strategi yang kedua itu adalah strategi multidomestik atau multidomestic strategi, membagikan kewenangannya dengan memberikan otonomi yang cukup berarti pada setiap bisnis. Secara organisasi, hal ini adalah anak perusahaan waralaba atau usaha patungan yang mandiri. Nah, strategi yang ketiga itu adalah strategi global atau global strategi, memiliki tingkat sentralisasi yang tinggi, di mana kantor pusat mengkoordinasikan organisasi untuk mengupayakan standarisasi dan pembelajaran antar pabrik sehingga dapat menghasilkan skala ekonomis. Strategi yang keempat itu adalah strategi transnasional atau transnational strategi, memanfaatkan skala ekonomi dan pengetahuan, juga penekanan pada respon dengan menyadari kemampuan dasar tidak hanya terdapat di negara asal, tetapi juga mungkin berada di mana saja. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.